nikah. Jadi kayak ya itulah, ada yang suka ada yang nggak suka gitu. Di situ kayak aku juga kayak berpikir juga tidak mudah untuk ngebangun usaha gitu. Karena niat kita baik pun niat aku sebenarnya baik, membuka lapangan pekerjaan untuk di sekitar di kampung. Oke. Entertainment karirnya mantap, ya kan? Bisnis lancar. Kalau yang namanya pasangan hidup nih, kan penting loh. Kalau misalnya sibuk kerja terus tapi nggak ada yang nemenin kan juga kurang enak gitu. Nggak ada yang, ayo kamu udah makan atau belum? Ada nggak yang nanya itu? Sekarang aku lagi masa-masa self love sih Kak. Jadi kayak aku sekarang self love. Oke, anak-anak Gen Z zaman sekarang ya. Iya, jadi kayak self love. karena aku lagi, ya aku nggak bisa nyebutin aku trauma ya. Jadi kayak aku sekarang lagi gak mau pacaran. Aku lebih kayak kalau memang ada yang tulus sama aku maunya langsung serius. Aku juga nggak bakal publish sebelum serius. Gitu. Jadi aku kan aku sering nge-publish ya, ada lah beberapa. Nah sekarang aku nggak bakal nge-publish sampai aku benar-benar siap ke pelaminan bersama orang itu. Baru aku akan nge-publish, karena aku sekarang belum siap. Berarti kamu nggak ada ibaratnya jangka waktu tertentu buat menikah? Apakah ada target-targetnya nih buat usianya? Nggak ada target. Aku lagi enjoy alone, aku gitu. Jadi kayak aku lagi sekarang ini aku nggak pernah ngoyo. Aku selalu kayak berpikir, oh mungkin aku belum dipertemukan atau aku belum dikasih jodoh dikasih sama jodoh. Allah Mungkin sekarang. Aku harus masih keluargaku atau ini orang sekelilingku masih butuh aku atau masih butuh untuk aku bahagiakan. Setuju banget gitu, ya. Mungkin Allah sekarang ngasih jadi petunjuk buat kamu bahwasanya Li harus mensejahterakan orang-orang dulu nih, baru nanti Loli dikasih jodohnya di waktu yang tepat. Tapi keluarga nih, keluarga ada tekanan nggak nih? Aduh Loli kamu udah umur segini kenapa belum nikah? Enda-bera gitu. Enggak. Kalau orang tua tuh keluargaku enggak. Jadi kayak yang penting Loli bahagia gitu. Mereka akan selalu mendoakan aku. Gitu aja. Ya. Nah, masa sih tapi seorang Loli masa nggak ada yang deketin sih? Ayolah, Nah, kira-kira nih ada yang deketin nggak? Mungkin ini kan kita lagi online nih ya, worldwide bisa nonton ini, tapi nggak ada bahasa Inggrisnya sih. Siapa tahu kan ada bule-bule gitu ya kan? Ya Allah, bule. Nah, kriteria kamu tuh gimana? Kriteria aku sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Yang penting tampan, mapan, dan beriman. Kayak kakak juga boleh sih. Masuk. Nanti kirim CV ya ke Selva ya. Aku suka cowok-cowok yang brewokan sayang. Oh, suka cowok yang brewok? Iya, kayak lakinya si Batu gue demen banget. Lakinya siapa? Kristiana. Iya, dia lakinya itu kan modelannya ada brewok ya. Jadi aku suka. Tadinya aku suka bule. Tadinya tuh aku pengennya bule sebenarnya, makanya aku bule Turki gitu kali ya? Iya, karena kan aku sengganya ke luar negeri ya. Jadi kayak aku kayaknya seru nih punya cowok bule, dan cowok bule tuh kalau ke aku tuh ngelihatnya kayak seru gitu ngeliatin akunya. Mereka lebih kayak mungkin aku nggak tahu, mereka kayaknya suka aja ngeliat aku gitu. Jadi kayak aku, wah seru juga nih punya laki bule, punya pacar bule gitu ya. Oke, Instagramnya boleh, kamu Instagramnya apa? Nanti @apa Instagramnya? LLL Unyu, Loli Unyu. Loli Unyu tuh ya, bagi mau daftar silakan DM langsung ke LL Unyu ya, jangan Instagramnya iTalk ya. Iya. Nah, gimana nih bedain misalnya nih kamu nanti punya pasangan, kamu kan udah terkenal ya kalau bisa dibilang gitu ya. Nah, nanti ngebedain orang yang menurut kamu mau ibaratnya Beng popularitas ke kamu, sekedar pansos atau memang benar tulus sama kamu bisa feeling itu nggak? Oh, bisa Kak, bisa banget. Dan aku emang sekarang tuh lagi kayak nyari yang tulus. Kalau ya pansos sih aku ngebiarin. Kalau ada yang mau pansos, aku nggak apa-apa gitu. Selagi itu bermanfaat buat kamu, yang penting itu buat karir kamu bikin bagus. Aku tuh kalau ada yang mau pansos gitu, aku nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa gitu. Tapi ya aku pun tahu dia pansos. Jadi aku juga tidak menaruh harapan gitu. Cuman ya aku pengennya adanya yang tulus gitu buat aku. Karena emang pasti kalau ke aku ini akan sulit yang tulus gitu. Kadang ngelihatnya dari segi apa. Nah itu aku sulit untuk mencari yang tulus itu. Belum dapat yang tulus gitu. Oke, ya semoga nanti habis dari acara ini ada dapat yang tulus ya. Ya kan. Nah tapi berapa kali pacaran sih kalau boleh tahu Loli? Ya Allah, ratusan. Kayak wafer ya. Kamu kayak wafer dong nih ratusan pacarannya. Berapa kali pacaran kalau boleh tahu? Berapa kali ya? Mikir loh, sampai mikir loh. Ya pasti kan kita lupa. Pacaran terakhir. Kapan terakhir? Putusnya kapan terakhir? Putusnya setahun 2 tahun yang lalu. Oh baru dong, masih hangat tapi ya? aku sama dia lama. Berapa tahun sama dia? Hampir 10. Nggak bilangin lah. 10 tahun. Kangen gak sih sama dia? Loh kok jadi marah? Kangen gak sama dia? Sama dia itu.
Orang mana sih kalau boleh tahu? Orang sini Jakarta? Eh, Apa luar negeri gitu kan? Kita juga pengen tahu dong. Ya pokoknya yang terakhir itu adalah yang paling bikin aku trauma dan belum bisa untuk membuka hati. Oh. Belum bisa, tapi ya lagi mencoba berusaha. Ya nggak apa-apa, pokoknya kita heal dulu, sembuh dulu Betul, ya kan, sembuh dulu. baru. Nah, tapi nih kalau ngomongin tadi kamu kayak trauma banget ya, sampai nggak belum mau membuka Ya hati gitu. nggak gampang percayalah ya. Kenapa? Ya karena udah lama kali ya, jadi kayak udah terbiasa gitu kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi kayak untuk laki-laki yang baru lagi tuh aku jadi sulit percaya Tapi gitu. kenapa putusnya? Kalau udah 10 tahun kan harusnya udah ini ya, udah mateng gitu bersama-sama. Tapi kenapa? Ya ada hal yang memang tidak memungkinkan kita untuk bersama. Ya udah akhirnya aku harus ikhlas dan menerima kenyataan. Kayak gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu juga nih ya kan, kita juga namanya iTalk ya, kita kulik-kulik nih. Iya. Dari kalangan apa sih? Pengusaha, entertainment juga atau di mana nih? Pengusaha. Pengusaha. Oh, itu Amin. ketular jadinya ya? Iya, jadi kita sama-sama suka usaha. Pernah collab bareng nggak usahanya? Ada. Dulu pernah. Oh sekarang udah nggak lagi? Enggak lagi dong, kan udahan. Oh gitu ya? Kontraknya udah habis ya, Ya kalau habis gitu ya? semuanya habis, udah. Oke. Udah benar-benar cut off, asli cut off. Nah berarti nanti ketika kamu punya pasangan lagi, pengennya pengusaha juga, apa udah trauma nih, gue nggak mau pengusaha, gue mau entertainment gitu, dari entertainment gitu. Apa kamu Iya, trauma? Trauma pasti. Nggak mau yang pengusaha lagi? Iya gitu deh. Jadi mau Nggak yang mau PNS? kayak yang kemarin lah isinya. Mau yang PNS? Ya. Pejabat mungkin, pejabat? Oh, amin. Oh boleh pejabat. Ya juga udah boleh. pokoknya yang penting mah bekerja. Yang penting bekerja, dia punya pekerjaan yang baik. Betul. Dan juga apa ya namanya? Ya bisa jiwa pemimpin lah. Karena kan aku independent woman ya gitu. Jadi kayak Mantap. butuh orang juga yang bisa Yang bisa mengangon kamu, sapi Iya, kalau diangon karena jadi kayak butuh takutnya gitu kayak aku tuh aku nggak mau mendominin. Jadi aku pengennya aku butuh dipimpin oleh seorang iman cenah. Iya, dipimpin ya ke kan? jalan yang benar dan baik ya say Betul gitu. banget. Seperti Wow, luar biasa ya. Tapi kita doakan ya semoga Loli cepat dapat jodoh juga ya kan. Supaya nanti semakin happy Iya ya kan. dong, aku sekarang bahagia. Jadi kalau misalkan aku ada pasangan, aku pengen lebih bahagia gitu. Makanya aku sekarang enjoy banget sendiri supaya nanti aku udah siap ketika ada pasangan. Karena kan aku udah pasti menghabiskan waktu lama sama dia. Betul, gitu. betul, Jadi sekarang aku betul. enjoy sendiri dulu, aku bersama teman, keluarga, kayak Dan gitu. juga ngurusin kafe. Pekerjaan, ya, Yes. betul. Nah, kalau ngomong-ngomongin soal kafe nih kamu ya kan. Kafe kamu tuh apa sih yang berbeda dari kafe-kafe yang lain? Menurut kamu nih kayaknya insertion di rumah nih harus datang gitu. Yang bikin berbeda adalah aku view-nya juga unik ya. View-nya adalah pegunungan, sawah. Sawah, pegunungan dan lain-lain. Wah, penasaran seperti apa nih, kita lihat dulu VT-nya ya. Kayak apa kerennya kafe dari Loli. Welcome to mini vlog Ibu Aunar Loli Cafe. Oh my god. Tebak Ibu Aunar mau kemana nih? By the way, how are you cuman-cuman? Vlog day one, aku di kampung tercinta. Masya Allah. Lihat pemandangan sepanjang jalan dari kampung aku, kampung Cowok menuju Loli Cafe. Sunsetnya begitu manja, udah kayak di Ubud Bali ya say. Masya Allah. And finally, alhamdulillah aku sampai juga nih Besti di Loli Cafe. Oh my god. Tak lupa pramugari Lassi sepertinya biasa ya guys. Membukakan gerbang, pintu mobil aku. Alphard versi low budget. Dan bersama manja dengan tim Loli Cafe ada Ai, Febri dan manajer Cafe Zebin Parioza. Oh my god. Aku mau liatin menu-menunya ke kalian. Harganya bener-bener murah. Wah, ada minuman kekinian, ada sambal pancake, ada kentang goreng, ada jawar crispy dan lain-lain. Ada ayam juga Besti, ada kopi gula aren dan lain-lain. Tadi ke lantai 1, sekarang aku ajak ke lantai 2 alias rooftopnya. Let's to the go. Tiba-tiba ada penggemar dari Rangkas Bitung. Agak lumayan jauh tahu Rangkas Bitung ke kampung aku sekitar 1 jam. Katanya dia nungguin aku dari jam 2 siang dan aku nyampe jam 4 atau jam 5 gitu kalau nggak salah.
Thank you ya, udah sempetin datang ke Loli Cafe dan udah sering nonton konten Ibu Ona. Jujur Li ya, pemandangan di Dr. Loli Cafe tuh bener-bener berasa di puncak. Wah, indah, beautiful, amazing. Bikin nyaman dan cozy. Sunsetnya tuh lihat. Walaupun di atap rumah tapi tetap best view. Masya Allah pemandangannya bener-bener. Dan ini aku main tiktokan dulu nih Besti. Untuk konten di TikTok Loli Cafe. Oke, karena aku puasa, aku suruh Ayah atau karyawan Loli Cafe untuk cobain dan review Shuffle pancake. Ini adalah menu terbestseller juga yang ada di Loli Cafe. Harganya murce, tapi jujur Li pembuatannya harus effort banget karena lama. Sekitar hampir 20 menitan Besti. And yang mau langsung ke Loli Cafe aja ya Besti. Dan seperti biasa, aku meeting dulu nih Besti sama tim Loli Cafe. Gimana caranya untuk meningkatkan penjualan? Tanya-tanya gimana? Bahkan semoga Loli Cafe sukses. Sampai sini dulu. Thanks for watching. See you next video. Wow, tepuk tangan dong. Itu keren banget tuh. Aku kira lagi di Ubud loh. Iya, Sawah-sawah kan? Ubud ya, Ubud 11-12 ya. Iya, emang aku tuh kayak dream juga sih. Pengen punya tempat yang deket sawah gitu. Aku Deket suka sawah. pemandangan. Mewah ya, mepet sawah Mepet ya. sawah. Mepet sawah, benar-benar. Nah, itu saya agak salfok gitu ya. Naik Alphard ya kan. Alphard versi si Rangkas low Bitung ya. Low budget ya, low budget. Itu selalu dibukain, apa nggak bisa buka sendiri, apa kayak mana itu? Jadi kayak aku sih nggak nge, tapi tiba-tiba ternyata netizen tuh salfok. Ya udah ini every konten selalu dibukain sampai aku bikinin kostum buat dia pramugari Lastri. Pramugari apa? Lastri, namanya Lastri. Oh, Lastri. Iya, karena dia selalu bawa koper, bukain pintu, akhirnya aku bikinin seragam buat dia. Jadi dia selalu menemaniku. Menemani mana-mana ya, dia kayak pramugari ya. Pramugari dia bawa tas, bawa koper, bukain pintu. Betul. Iya, terus suka dikatain Alphard lah, mobil ambulan lah, mobil desa lah. Nanti kalau aku ganti Alphard, pramugari aku nggak ada kerjaan, karena ya kebuka kan? sendiri. Kebuka sendiri. Iya, gitu benar banget. Bu nanti pandangannya. buka kebuka sendiri juga, tapi dibuka sama pangeran kamu nanti ya kan. Amin, Amin ya iya, kan. iya. Amin. Naik mobil pintu 2 gitu ya, Pintu pick up. coy ya kan. Nah, berapa gaji pramugarinya? Kok mau aja deh suruh buka pintu Oh kamu? ya Allah, pastinya di atas UMR ya, say. Kamu udah UMR? Amin. Aku mau juga dong jadi buka pintu doang. Amin. Buka pintu doang gaji atas UMR. Aku juga mau kok Karena kayak gitu. Aspri, asisten pribadi aku juga, nggak Oh, cuma bukain sekalian. pintu. Oh, sekalian juga. Sekalian, emang dia Mantap. nemenin aku kemana-mana pokoknya. Oke, nah itu kamu setiap hari, tadi kamu setiap hari nggak datang ke kafe itu buat Enggak, mantau? kalau ke kafe enggak, karena ada keluarga aku, ada adik aku, ada mama juga gitu. Oke. Nah kenapa namanya Ibu Owner? Kenapa nggak Ibu Cafe gitu atau Ibu apa gitu? Dan modalnya, waktu itu modalnya pakai uang sendiri? Uang tetangga ya, uang sendiri kakak, ngadi-ngadi sih kakak Ya siapa ini. tahu uang siapa gitu? Uang aku dong, uang aku. Jadi aku berpikir gini, kalau kita entertain ini kan tahu sendiri ya. Betul. Jadi aku Tahu apa nih? maksudnya itu kalau entertain itu kita tidak stabil Tidak seperti selamanya. betul, tidak selamanya, Ya. tidak stabil seperti Yes. kayak pegawai yang memang setiap bulannya dia segitu-segitu. Kalau kita enggak. Nah, di situ aku nge-save ke bisnis. Jadi kayak dari hasil aku kerja entertain, aku tabungkan ke beli tanah dulu. Dibeli tanah aku ngebangun. Habis ngebangun ya udah akhirnya aku kepikiran kayaknya nih kalau misalkan kafe di kampung aku belum ada kebetulan. Jadi jauh jaraknya kalau pengen ke kafe itu 1 jam ke kotanya. Jauh kali. Itu bener banget itu. Jadi aku dulu tuh selalu berpikir gini, pas dulu aku masih sekolah aku pengen kayak buka bersama. Itu aku jauh banget Kak. Jauh 1 jam itu ke kotanya. Akhirnya aku juga kayak punya cita, suatu saat aku pengen bikin tempat yang memang di tempat aku, di kampung aku tuh nggak jauh-jauh. Kalau pengen menikmatin menu-menu tempat yang di kota, bisa makan makanan di kota aku bawa ke kampung kayak gitu. Ramai nggak sih datang situ? Alhamdulillah sih Kak, kalau misalkan Ramadan itu rame banget. Rame banget. Tapi kalau Hari misalnya biasa mah hari-hari biasa stabil aja. stabil. Tapi Iya. karyawannya berapa? Kalau misalnya stabil gitu, kamu membutuhkan karyawan berapa untuk bisa melayani Kalau hari biasa customer-customer kamu? 3, kalau misalkan Ramadan itu bisa 5, bisa 6 gitu. Kadang gitu, kalau pas Ramadan ya itu karena benar-benar. Pas buka puasa rame Iya, ya? karena kan sekali waktu gitu ya Kak. Iya, gitu. iya, Jadi kayak benar-benar benar. bisa parkiran juga full. Kalau lagi puasa, Lebaran. Kalau Lebaran kan orang pulang kampung Kak. Justru di kota nyari yang sepi, makan. iya. Benar. Dan satu Pintar lagi, juga ya. aku dulu berpikir, aku dulu tuh kita kalau mau pulang kampung tuh kayak harus bawa uang yang nyiapin uang yang lumayan kalau mau pulang kampung. Nah, aku berpikir aku punya usaha, kalau aku buka usaha di kampung, ketika aku pulang pun aku tetap ada pemasukan di kampung Pemasukan. gitu. Jadi aku kayak
kayaknya boleh juga nih. Gitu. Loh ini otaknya berjalan ya, otak Amin. bisnisnya tuh berjalan loh ya kan? Aku apa aja kayak gas. Semua lo jual Ada ya? gas, iya Kak. Karena makanya aku ganti mobil. Dulu aku bawa mobil Kak. Dulu aku bawa mobil karena mobil aku kecil. Mobil Oke. kecil aku yang bawa, tapi tiba-tiba keluarga aku tuh butuh mobil yang lumayan besar karena untuk belanja kafe atau bisnis aku gas. Kadang bisnis apa aja di kampung gitu Kak. Jadi belanja gas akhirnya aku ganti mobil, itulah Alphard low budget. Itu ya low budget ya yang bisa masuk ke mepet sawah ya. Mepet sawah, Betul. gitu. Jadi ada fungsinya. Bener banget. Nah waktu itu tuh inget gak waktu pertama kali buka kafe itu modalnya berapa? Dan sekarang ini omset kamu tuh berapa sih kalau boleh di-share lah ke Insertizen di rumah, mungkin penasaran pengen buka kafe mewah juga ya mepet sawah nih gimana? Modalnya udah pasti ratusan ya. Ratusan ribu? Karena kan ngebangun ya, ngebangun Ratusan juta? Iya pasti ya. Oke. Gitu Oke, karena oke, itu oke. kan aku dari ini ya, dari Tanah kosong. ngebangun sampai ya perubahan-perubahannya sih aku pelan-pelan kayak tadinya kan itu suka dikatain misbar, gerimis bubar. Akhirnya aku pasang tuh apa namanya kanopi ya. Kanopi, oh yang di atas harusnya misbar. Itu puasa kemarin tuh aku pasang. Oke. Setelah ibu owner happening. Berarti ini memang berarti ini kafe ini kafe Loli namanya? Iya, Loli Cafe. Loli Cafe ini berarti memang salah satu kafe yang happening banget lah ya di daerah situ ya. Iya. Nah, sering dapat ini nggak sih kalau boleh tahu? Sering dapat apa ya bisa dibilang ya? Omong-omongan orang nggak sih atau Pasti difitnah gitu? Kak. Karena Pernah? iya di kampung tuh apalagi Kak. Jadi kayak ya itulah ada yang suka ada yang nggak suka gitu. Di situ kayak aku juga kayak berpikir juga tidak mudah untuk ngebangun usaha gitu. Karena niat kita baik pun niat aku sebenarnya baik membuka lapangan pekerjaan Betul. untuk di sekitar di Yes, kampung. yes. Pemikiran aku baik ke situ, Ya. bukan untuk keuntungan aku semata. Yes. Gitu kan. Karena kalau untuk aku sendiri ya alhamdulillah di kota pun aku cukup gitu ya. Ya. Kalau untuk cukup, tapi kan ketika aku buka usaha, aku juga ke keluarga juga alhamdulillah ada untuk keluarga, untuk yang apa namanya, yang kerja gitu. juga. Tapi tetap ada yang ada Kak. Apa sih kalau boleh tahu mereka ngomongin apa tentang ini kamu? Bukan ngomongin aja tapi kayak hal-hal yang di luar gitu ya sih namanya tuh. Yang misis gitu? Iya, Kamu gitu. pernah dikirim-kirimin gitu? Iya Apa? kata adik aku karena kan adik aku yang di sana. Oh dikirimin apa kalau boleh tahu? Apa sih Jepi namanya ya? Ya pokoknya hal-hal mistis Kak yang nggak bisa kita ini. Jadi kayak orang tuh ngelewat kadang nggak buka gitu Kak. Terus kadang hutan gitu ya Pin. Gitu gak sih? Jadi nggak dikelihatan sama orang, jadi ditutup terus. Padahal buka. Tapi orang ngelewat tuh kafe aku tutup. Wow, sampai segitunya persaingan bisnisnya ya. Cobaan usaha ya. Makanya aku bilang, kadang ya ampun padahal aku juga buka itu tuh bukan untuk ini semata gitu. Wah, memang agak-agak ngeri ya namanya bisnis pasti ada aja rintangan gitu ya. Iya. Nah, pas kamu udah sukses ini nih ya kan, kafe sukses dan segala macam, udah bisa kebeli apa aja selain Alphard tadi ya? Alhamdulillah, ya rumah yang di sini. Rumah yang di Bekesong. Bekesong ya. Ya mobil, ada beberapa kebun. Wah. Sawah dikit-dikit lah ya Kak gitu. Iya. Sama ya itu kafe aku. Sama udah sih bisnis kecil-kecilan aja. Berarti tetap membangun bisnis juga walaupun nggak cepat puas sampai di situ ya. Berarti Iya. kamu walaupun udah dapat uang banyak dan segala macam, kamu berarti mengembangkan bisnis Ya kamu online tadi. juga kayak misalkan Online juga. jual online gitu Kak kayak. Kamu online shop? Ada online shop juga. Oke. Gitu. Jual apa tuh online shopnya? Daster. Apa aja sih Kak? Jual apa aja aku mah. Yang penting bisa dijual. Oke. Wah, luar biasa ya kamu ini berarti apa aja ya. Tapi ada kepikiran, tadi kan suara kamu juga bagus nih, ada kepikiran jadi penyanyi nggak abis ini? Dulu aku nyanyi Kak sehari sampai 3 kali. Di mana waktu nyanyi? Di mana aja, di acara-acara di dalam kota, keluar kota. Tapi mau diseriusin gak nih? Kan lumayan nih ya kan suaranya. Alhamdulillah. Jadi aku tuh sebenarnya kemarin tuh sempet aktif banget nyanyi. Ya kan, terus aku pernah masuk label juga Naga Suara, tapi ngeband. Namanya The Baba Band, personilnya semua orang mini, gitarisnya gitu ngeband. Akhirnya, nah pada saat itu tuh band ini ketutup sama dangdut. Akhirnya aku ke dangdut. Oke. Gitu. Jadi Berarti kamu sebenarnya udah mencoba-coba segala macam ya sebenarnya. Aku tipikal gitu, aku nggak mau nunggu Kak. Jadi apa yang lagi happening kayak YouTube, aku juga main YouTube. Oke, berarti tapi kamu sekarang nyamannya di bisnis ini berarti ya? Di bisnis kafe ini nyamannya ya? Ya nyaman sih Nyaman alhamdulillah. ya? Oke. Sama sosial media lah, entertain ya Kak gitu. Kayak MC, aku juga kadang-kadang MC gitu. Berarti
Kalau boleh tahu juga nih rate penghasilan kamu nih, baik dari kafe atau dari mana aja tuh berapa biasanya? Alhamdulillah ya. Kisaran aja gitu, Cenah. Aja cukup. Aku tuh gak enak kalau soal pemahaman. Ya Dia 2, sekitar 3 itulah. digit, 2 digit. Iya sekitar itu. Alhamdulillah, Amin, kita Masya harus Allah. syukurin ya. Iya alhamdulillah. Karena mereka mau bilang bukan buat kamu aja nih, tapi buat Iya, itu titipan, betul. orang-orang juga yang kamu buka Iya. lapangan pekerjaan. Gitu. Buat adik aku juga kan lagi sekolah gitu. Nah, usaha apa nih yang dalam waktu dekat nih, pertanyaan terakhir nih, usaha apa yang akan kamu buka dalam waktu dekat ini? Apakah mau mengembangkan bisnis buka kafe lagi di mana mungkin? Di Bekasi sih aku mau buka angkringan. Iya, Nice. yang dekat ya supaya aku bisa kontrol. Jadi makanya aku mau buka juga entah itu angkringan, entah itu kayak sambal-sambal gitu. Kayak gitu sih Kak. Pokoknya disukain warga-warga Indonesia Betul, sekitar-sekitarnya ya. betul. Wah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya. Buat Loli yang kecil-kecil cabai rawit ya. Bisa atau usahanya udah merajalela. Amin. Ya Masya Allah. 2023-2024 nanti Loli akan semakin sukses. Kita Amin. doakan. Baik itu karir entertainment, karir di sosial media, dan juga di bisnis. Loli, terima kasih banyak Sama-sama, ya Loli udah Loki. datang ya. Nah, untuk Insert Zen di rumah, jangan kemana-mana juga. Tetap saksikan iTalk ya kan bersama saya Oke Alparis dan host-host lainnya. Sampai jumpa.